Circle People. Kembali lagi dengan kita. Aku Nila Syarikania. Dan aku Alis Nailatul Aya. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih, Lis? Kita hari ini mau ngebahas satu topik. Itu topik tentang sejarah Indonesia tentunya ya. Dan peristiwa ini pastinya sudah dibahas di berbagai jenjang, dari kita SD, SMP, sampai SMA sekarang ya. Dan apa sih topiknya itu? Nah, topik kita kali ini adalah G30 SPKI. Tidak usah mandi, Jenderal. Nggak asing banget ya untuk kita ya. Betul banget, betul. Yang seperti tadi dibilang Elis ya, nih SD, dari SD kita udah tahu nih. Apa sih? Bener sampai SMA lagi ya. Betul. Nah, jadi kita tuh mau ngebahas itu. Kenapa sih kita mau ngebahas itu? Karena memang di sini tuh masih ada banyak keabu-abuan ya, Lis ya. Masih banyak rancu dari benar dari peristiwa ini tuh masih perlu banyak yang kita bahas. Betul. Banyak sekali yang akan kita ulik saat ini. Ya. Nah, mungkin dari Elis sendiri, menurut Elis apa sih? Kayak gimana sih 30 SPKI itu? Jadi kalau dari yang sudah aku ketahui nih, gerakan G30 SPKI ini merupakan suatu gerakan pemberontakan dari satu partai yang pernah ada di Indonesia. Iya. Partai ini itu nanti jadi MC kita. Iya, main Jadi karakter kita hari ini ya, teman-teman. Dan partai tersebut adalah Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai PKI. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu, ketua dari PKI ini adalah DN Aidit ya. Betul banget. Juga ada tokoh lainnya seperti Jenderal Untung. Yes. Ya, itu juga salah satu tokoh PKI yang sangat berpengaruh dalam gerakan ini. Dan memang ya, 30 PKI ini memakan banyak sekali korban. Salah satunya ada jenderal-jenderal yang penting di Indonesia yang menjadi korban, yaitu salah satunya ada Ahmad Yani. Yes. Yang mungkin kita banyak bahas ya nanti di sini ya, karena memang anak-anaknya kan sering sekali memberikan masukan-masukan atau memberikan cerita-cerita saksi hidup dari peristiwa yang ini. Lalu juga ada Tirtenian ya. Tirtenian yang kita berdua kebetulan suka banget sama Bapak Tir ya. Yes, of course. And then kita kan tahu sendiri ya, Lis ya, di mana G30 SPKI itu sudah booming lah di mana-mana. Sampai pada tahun 1990-an ya, itu ada diterbitin lah film waktu Orde Baru ya waktu itu ya. Orde Baru diterbitin film yakni adalah G30 SPKI. Nah, di mana ketika aku mencari tahu nih, Lis, aku kan waktu itu pernah nih ngeliat atau dengerin juga podcast mengenai G30 SPKI yang dimana narsumnya itu anak dari Bapak Jenderal Ahmad Yani, yakni ada Ibu Amelia dan juga Bapak Untung. Nah, jadi beliau itu mengatakan bahwa relevansi atau tingkat kemiripan dari si film ini dengan kejadian yang ada di lapangan itu katanya 90% mirip nih, Lis. Jadi garis besarnya sama. Iya, sama. Cuman di sini aku merasa bahwa ada perbedaan terkait dari cerita dari Ibu Amelia dan juga dari film yang pernah aku lihat itu. Apaan tuh? Nah, kita lagi-lagi mau bahas Bapak Jenderal Yani nih. Iya. Nah, jadi ketika kalau di film kan, Lis, ketika Bapak Jenderal itu sudah ditembak 7 kali kan, itu langsung dibopong, tangannya diangkat, kakinya diangkat dan menuju ke tempat persembunyian mereka itu tadi ketika 3 jenderal ngumpul kan. Namun ketika kejadian di lapangan dari kesaksian dari Bu Amelia yang waktu itu Bu Amelia itu diceritakan secara langsung oleh adik-adiknya, kan dimana Bu Amelia waktu itu nggak di rumah, Lis. Nah, waktu itu ketika adik-adiknya Bu Amelia bersaksi bahwa bagaimana sih keadaan Bapak Yani waktu itu, waktu setelah penembakan, ternyata kalau di film kan dibopong ya, dibopong tangannya, kakinya baru diajak keluar. Tapi ketika kejadian di lapangan tuh gak seperti itu, Lis. Gimana tuh? Ternyata kakinya langsung diseret aja. Kan gak etis banget kan, apalagi sekelas jenderal kita loh, Lis. Ya, dan memang dari yang sudah aku baca nih, Bapak Yani itu selalu masuk. Jadi kan ada 7 atau 8 tuh kan. Salah 3 orang diantaranya itu masih waktu ketika dibawa ke lubang buaya tadi itu mereka masih hidup. Oh iya, benar. Dan salah satu yang aku baca nih, waktu penyekapan jenderal-jenderal yang seperti kita ketahui yang dimasukkan ke lubang buaya, itu 3 orang diantaranya tuh masih hidup ketika dibawa ke lubang buaya. Jadi tidak langsung dihabisi di rumahnya langsung. Kan memang mereka di sekapnya tuh di rumahnya kan, jam 3 pagi atau jam 4. Baiknya tidak usah mandi, Jenderal. Terus
Kalau menurut kamu gimana nih menanggapi hal tersebut? Oke, aku sangat pro dengan argumen kamu tadi bahwa memang dari data yang kamu ketahui itu memang beliau ini, jenderal ini dibawa ke ruangan lubang buaya itu tadi bukan saat meninggal dunia, namun masih hidup. Nah, kalau dari kesaksian anak dari Bapak Yani itu tadi, bahwa ketika setelah ditembak oleh 7 tembakan tadi, 7 peluru itu tadi, Bapak Yani itu diseret. Seperti yang udah aku jelasin tadi, diseret langsung dari kakinya itu, diseret dan langsung dikumpulkan ke ruangan tadi. Nah, kebetulan Lis, waktu itu ada satu polisi baru nih, kayak polisi yang lagi merintis gitu Lis. Masih baru, bukan yang senior gitu. Nah, namanya itu Bapak Kitman. Yes, Bapak Kitman. Nah, waktu itu beliau itu lagi patroli Lis di depannya rumahnya Bapak Panjaitan. Waktu itu. Nah, ternyata waktu itu dia ketemu lah sama penyengkokolan itu dari PKI tadi. Akhirnya Bapak Kitman disekap lah itu Lis, namun enggak di satu ruangan ya sama jenderal-jenderal itu, beda ruangan ya? Beda ruangan. Jadi beda ruangan atau beda rumah gitu Lis kalau nggak salah tuh. Nah terus abis itu kenapa kok Bapak Kitman itu bisa tahu bahwa si jenderal-jenderal ini tidak langsung dibunuh gitu aja, tapi ketika dia sudah disekap di rumah itu, dia kan nggak diapa-apain Lis. Jadi maksudnya dia sehat-sehat aja gitu, cuma disekap aja, bener, cuma disekap aja. Dan ketika dia disekap, dia tuh ditinggal sama yang nyekap itu tadi. Akhirnya dia bisa meloloskan diri, apalagi membuka tutup matanya itu. Terus akhirnya dia mendengar dan juga melihat bagaimana ada 3 orang jenderal yang termasuknya juga Jenderal Ahmad Yani tadi. Dan disodorkanlah sebuah surat nih, disuruh tanda tangan. Nah isi dari suratnya itu ternyata ada kayak keinginan untuk naik pangkat gitu loh. Siapa yang ingin naik pangkat? Nah itu tadi. Nah jadi akhirnya ketika disodorkan oleh surat-surat itu tadi, tapi ketika jenderal itu nolak Lis. Akhirnya ya udah wassalamualaikum. Iya, wassalamualaikum itu tadi. Nah, aku pengen bahas nih yang masih jadi pertanyaan setelah berpuluh-puluh tahun nih dari kejadian ke-13 PKI saat ini. Pertanyaan yang masih belum terjawab sebetulnya, siapa sih dalangnya? Siapa sih dalang dari yang aku baca nih? Ada beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang dalang dari G13 PKI ini. Yang pertama itu ada teori Orde Baru. Apa tuh? Di sini tuh dia menyatakan bahwa yang menjadi dalang tuh memang PKI. Yes, of course. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku memang PKI adalah dalangnya, cuman apakah 100%? Nah, itu juga dijelaskan di teori yang lain. Apa tuh? Contohnya ada teori bahwa Soekarno bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan. Jadi dalang dari G13. Soalnya setahu aku ya Lis, memang Bapak Presiden pertama kita ini bestie banget kan ya. Iya, bestie banget sama PKI. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Dan setahu aku ya Lis ya, aku izin nambahin ya. Nah, waktu aku tahu dari kesaksiannya Bu Amelia itu, ternyata ada beberapa jenderal di dalam. Waktu itu di Indonesia kan jenderalnya banyak kan Lis? Ada beberapa jenderal yang ditugaskan untuk memata-matai jenderal yang ditujukan ke Lis. Targetnya gitu. Nah jadi ketika dimata-matai, dikumpulkanlah itu data-data dan juga dijadikan satu dokumen. Akhirnya ketika sudah jadi dokumen, disetorkanlah si PKI ini tadi, disetorkan ke Bapak Soekarno. Itu dan itu akhirnya diadu dombakan. Memang aku juga pernah baca, kalau nggak salah itu sebenarnya Bapak Soekarno kita itu sudah tahu sebelumnya kalau bakal ada gerakan tersebut. Tapi ya begitu, ujung-ujungnya kan tetap terlaksana gerakan tersebut. Iya benar. Nah tapi teori yang tadi itu dikatakan bahwa begini. Untuk apa Soekarno? Kan ujung-ujungnya nanti Soekarno itu turun dari jabatannya. Aku ingat banget ya. Iya, jadi ngapain Soekarno melakukan suatu gerakan yang ujung-ujungnya itu merugikan dirinya sendiri? Iya benar banget. Juga Soekarno ini kan memang bestie kan. Yes, jadi pastinya mereka sudah punya saling percaya gitu. Nah, jadi kalau kan menurutku lebih pro kesana kan ya. Sebenarnya
dalang dari G30 SPKI Aku kayaknya tahu deh. TNI AD. Yes, aku kayaknya tahu deh. Boleh gak aku nebak? Boleh. Bapak Soeharto. Nah iya. Begini, sebenarnya ini janggal sekali karena kan memang yang kena korbannya PKI ini itu kan jenderal-jenderal berpengaruh. Yes. Nah, pada masa itu kebetulan banget nih Bapak Soeharto itu salah satu dari jenderal berpengaruh. Tapi kenapa kok beliau tidak ditargetkan? Makin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Oh, ada apa di sini? Iya. Nah benar banget sih Liz. Aku juga waktu pertama tahu hal itu, aku juga merasa bertanya-tanya loh, kenapa karena beliau ini orang sangat berpengaruh loh. Apalagi kan beliau kan jajarannya dengan orang-orang besar. Betul. Kenapa kok tidak berpengaruh? Apakah ada benang merahnya nih Nah, ini- antara dalang-dalang tersebut? Betul. Gitu? Dari yang aku baca nih, sebenarnya tuh Bapak Soeharto itu merasa bahwa kinerja TNI AD itu kurang menanggapi PKI. Karena kan memang mereka berseteru terus. Iya. Tapi karena TNI AD tidak bisa maksimal, jadi kayaknya beliau kesal atau bagaimana gitu. Akhirnya bekerja sama dengan PKI yang endingnya ya gerakan G30 tadi. Tapi memang kalau menurutku itu kurang make sense sih. Iya nggak sih? Karena memang kan waktu itu TNI kan lagi kejar-kejarnya sama perebutan Irian Barat kan? Iya. Jadi kan waktu itu memang pangan sulit, Iya. fasilitas sulit, kemiskinan di mana-mana, dan pastinya waktu itu TNI itu, apalagi sekarang kan transportasinya nggak kayak sekarang kan, Liz? Pastinya TNI capek dong, maksudnya nggak maksimal dong. Tapi kalau semisal memang Bapak Soeharto tadi itu bekerja sama dengan PKI, berarti itu artinya dalam tanda kasarnya itu mengkhianati TNI Iya, sendiri. Karena kan beliau jenderal besar kan. Terus juga beliau itu setelah Soekarno lengser, kan yang menggantikan beliau. Yes. Apakah itu merupakan salah satu alasan beliau untuk mendapatkan pangkat atau apa? Salah satu tujuan ya. Iya. Dan ini Liz, aku izin nambahin kalau untuk Pak Soeharto ini tadi. Dan ternyata yang masih belum banyak kita ketahui bahwa banyak orang-orang kalau di buku kita ya, di buku SD, SMP, SMA nih, kalau G30 SPKI bahwa yang menyiksa, yang membunuh dan lain-lain adalah pelaku tunggal, dan ini adalah PKI tadi. Iya. Tapi setelah aku cari tahu nih Liz, setelah 30 tadi kan ada 1 Oktober. Iya. Dimana setelah 1 Oktober itu ada kayak operasi gitu Liz. Nah setelah berbulan-bulan ternyata itu ada operasi yang dimana ini didalangi ya, dilakukan oleh Bapak Soeharto tadi adalah pembantaian massal. Dimana itu korbannya disebutkan dari data, waktu itu aku pernah lihat di datanya sekitar 500.000 sampai 1 juta orang. Jadi pembantaian massal itu yang dicurigai PKI itu benar banget. Okay. Jadi kayak anggota-anggota simpatisan, habis itu anggota yang masih ada hubungannya dengan PKI, padahal gini ya Liz ya, sesuai fakta yang aku tahu ya, tidak semua anggota dari PKI itu tahu akan kejadian ini. Jadi tidak semuanya tahu. Iya, nggak semuanya tahu. Jadi menurut aku nggak make sense Liz, bahwa bagaimana ia dikorbankan, dibunuh, dibantai secara langsung, bahwa kalau memang dia itu ada hubungannya meskipun sedikit, meskipun dia itu cuma simpatisan saja, itu tetap dibantai Liz, dibantai. Oke. Dan itu kalau di film itu nggak ada Liz. Nah itu tadi itu merupakan satu fakta baru. Udah dari G30 SPKI. Karena kalau di film kan cuma dilihat bagaimana kejinya si PKI itu tadi kan. Karena memang semuanya nggak disebutkan secara rata Liz di film itu. Makanya dibilang 90% dia bisa, tapi kalau menurutku 90% nggak ada deh. Oke, tapi memang ada kok teori yang menyatakan bahwa dari dalam PKI ini bukan pelaku tunggal. Iya benar saja, tapi juga ada tadi ya TNI AD. Tapi memang TNI AD ini juga ada konflik internal pada masa itu. Di Mojokerto atau di mana itu, seingat saya. Jadinya begitu. Jadi mungkin sampai sekarang kita masih menebak-nebak ya. Iya benar. Masih abu-abu kan ya. Memang kalau semisal hanya PKI saja, itu kalau menurutku itu kurang memungkinkan, karena itu pembantainya tuh sangat besar sekali. Kan nggak mungkin dong, cuma segini doang. Iya, mungkin kalau
PKI saja, itu mungkin di Jakarta aja gitu kan masih make sense. Iya, Tapi betul, sampai betul. Madiun, sampai Jombang, sampai di mana-mana. Iya betul banget. Nah ini jadi kayak kan kayak janggal banget. Nggak mungkin nggak ada orang berpengaruh Nah, yang masuk ke dalam gerakan ini. nah, apalagi setelah aku bahas tadi waktu aku bahas ketika ada jenderal yang jadi mata-mata tuh, Iya. kan nggak mungkin dong sekelas jenderal loh itu Iya. bisa dijadikan boneka sama PKI aja. Iya, gitu. betul. Kan pastinya ada Apalagi- level yang lebih tinggi lagi tuh. Apalagi kan mereka sedang berseteru. Ya, Nggak betul, akur betul. kan waktu itu. Betul. Jadi kenapa kok kamu mau nurut sama lawanmu sendiri? Nah, Itu kan nggak make sense banget. makanya itu. Dan apalagi waktu itu kan kalau dulu kan di TNI kan ada levelnya di list. Iya, Jadi iya. kan TNI kan banyak kan. TNI. Terus Pangkatnya banyak gitu. iya banyak. Terus kan bagian-bagiannya kan banyak banget Iya. juga. Nah akhirnya ada beberapa orang yang dianggap hebat lah itu dari beberapa bagian akhirnya dikumpulkan. Nah jadilah Cakra Birawa. September, S-nya apa? Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Ancam kalian. Cakra Birawa itu adalah Kayak pasukan yang elit iya, gitu loh. pelindung dari Negara lah. Iya, istana negara. Istana negara lah. Jadi kayak dia itu TNI yang paling elit pada masanya. Iya, iya. Nah, tapi di sini ada pertanyaan besarnya. Tanya besarnya adalah dia adalah orang yang membunuh serta langsung terjun ke dalam lapangan saat penangkapan para jenderal-jenderal itu. Oke. Ya kan? Kan nggak mungkin dong kalau sekelas PKI aja bisa. Iya, kan dia kan hitungannya cuma partai kan Iya, pada masa benar, itu, benar. bukan yang berpengaruh banget. Emang dia dekat dengan Presiden Soekarno, tapi kan dia cuma partai. Iya, Kenapa kok bisa benar. membantai hampir seluruh Indonesia Iya. gitu? Yes. Itu sangat tidak make sense kalau tidak ada orang berpengaruh seperti yang bilang tadi. Apalagi ya nggak cuma sekarang sih Les, dulu itu udah banyak sekali pelaku jadi korban, korban jadi pelaku. banyak sekali kayak fitnah-fitnah kayak gitu kan. kayak itu loh Les, apa organisasi Gerwani. Oh iya, itu salah satunya jadi fiktif, dari korban ya, dari G30 PKI. Memang di beberapa artikel yang aku baca, memang dia itu dikatakan ikut join ke PKI. Oke. Maksudnya dalam pembantaian itu. Yes. Tapi kalau menurutku sendiri ya, Kirwani itu malah jadi korban fitnah. Iya benar Fitnahnya benar. PKI pada masa itu. Contohnya seperti salah satu anggotanya atau ketuanya pada saat itu, Hmm? itu mengalami penculikan, lalu Ibu disiksa. Umi itu ya? Iya, disiksa, lalu Iya, seperti itu yang sadis-sadis seperti itu. Karena yang aku baca juga ya Lis ya, waktu itu aku pernah baca-baca di Quora itu tadi, Iya. bahwa banyak sekali anggota-anggota di Gerwani itu tadi yang dimana dia itu disekap Lis, disekap, disiksa dan disuruh mengaku bahwa oh kamu adalah PKI, ngaku sekarang. Iya, itu kan Padahal juga nggak make sense kan? iya. Mas? Tapi kan kayak gitu emang di semua zaman ada. Bahkan mungkin Iya benar. sekarang juga ada. Benar, apalagi kita kan juga sering kan Lis kayak diskusi soal sejarah kalau di Iya. kelas apalagi kan ya. Nah, menurut kamu Lis, dari sejarah-sejarah yang udah kita diskusikan nih, menurut kamu pernah nggak tahu kayak kita kan juga sebagai Gen Z nih, Iya. sebagai Gen Z kan sering buka platform kayak Nah. Twitter yang sekarang jadi X ya, Hmm. Twitter, TikTok, abis itu Quora, itu kan sering banget kayak sharing-sharing mengenai sejarah-sejarah yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Ini sebenarnya make sense sih ya. Mhm. Karena memang kan pembantaian di PKI itu tidak hanya di Jakarta, tapi mungkin ada di Madiun, Jombang, dan lain-lain. Dan memang pada skala itu sebenarnya seperti kayak santri-santri gitu Yes. kan, memang terjadi di Jombang juga kan. Iya benar-benar. Apalagi Iya. itu kan pusatnya ya, pusat Iya, santri kan pusat Jombang dari itu. Muslim Islam kan Iya, di sana kan. benar-benar. Dan memang itu kan sangat bertentangan dengan ideologi komunis. Iya dong. Jadi di situ para santri itu jadi kayak melawan PKI gitu. Dan itu memang sangat make sense. Itu tuh aku baru tahu sih soal itu. Iya. Baru baca soal itu. Ternyata memang PKI ini tidak hanya merugikan orang-orang yang memiliki pangkat Iya, yang benar. sangat berpengaruh, tapi juga Rakyat-rakyat seperti rakyat kita. biasa itu juga sangat merugikan. Bahkan sepertinya di Tuban juga pernah ada nggak sih? Iya, aku juga pernah dengar. Iya, aku juga Gitu, pernah lah kan. celutukan-celutukan Iya, gitu. kayak di Tuban itu pernah ada pembantaian PKI di sini, Mhm. di Alas apa itu pernah dengar aku.
Ya menurut aku masih bingung ya Liz, mengenai pembantaian itu tadi. Iya. Sampai kan nggak make sense banget kan Liz. Iya. Gimana sampai simpatisan saja itu dibantai loh waktu itu. Dan Oke. ternyata waktu pembantaian ini, ya pembunuhan massal ini ya, itu tercatat sebagai pembunuhan terbesar ke abad ke-20 di Indonesia. Wow. Terbesar. Sangat parah sekali ya. Iya. Soalnya emang gimana ya Liz ya, sampai saat ini pun keluarga korban itu nggak ada hukum yang berlaku gitu Liz. Oke. Jadi nggak diselidiki secara langsung bagaimana, apakah si individu ini memang terjerat ikatan dengan si PKI atau ada campur tangannya dia di situ, itu nggak ada Liz. Oke. Jadi cuma ketika, oh aku merasa kamu adalah PKI, oke, Langsung di eksekusi. Wassalamualaikum. Oke. Dan seperti yang aku katakan tadi ya Nilo, itu memang pastinya ada campur tangan dari pihak yang lebih tinggi. Iya benar. Bahkan kalau menurutku sangat tinggi ya, karena Oh, ini iya. kan se-Indonesia kan. Jadi bukan kayak di itu Jakarta. tahu deh siapa ini kok sangat Apakah tinggi itu deh. bisa jadi alasan mengapa kok sampai saat ini tuh dalamnya nggak pernah terungkapkan dengan pasti? Karena kan dari kita SD, kita itu bahkan ya, kalau dari kita SD itu kita nggak boleh nyebut PKI. Iya, Iya merasa kan? kayak tabu banget gak sih? Iya, Bahwa kalau kita ada penyebutan PKI itu kayak harus PKI gitu. iya, harus bisik-bisik gitu kan Iya. ya. Dan itu aku bebas nyebut PKI ini waktu SMA. Yes, ya betul banget, betul Betul kan? banget. Bahwa di SMP kita kan juga kan masih takut-takutan ya. Iya. Kalau ada penyebutan, oh PKI, pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Dan apakah itu menjadi salah satu alasan bahwa dalangnya nggak pernah terungkap pada saat ini? Apakah kan pastinya juga PKI ini sejarah sebelumnya itu nggak selalu jelek kayak gini kan? Iya benar-benar. Jadi kan kenapa kok jadi victim banget gitu? Iya, ya seperti yang aku sebutkan tadi waktu di film, itu kan adalah satu-satunya pelaku tunggal. Karena di buku pun ketika kita SMA pun Iya. masih besar dan bold teks yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah PKI. Oke. Sangat jarang sekali ada, oh ini ada campur tangan dari pihak ini, pihak ini. Bahkan aku sampai nggak nemu-nemu Mas. Iya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa film tadi itu ada suatu propaganda ya? Kalau menurutku ya Liz, sangat ada. Oke. Karena apalagi itu kan Orde Baru Liz. Oh, oke. 90-an, Liz. Oke. Aku ingetin lagi nih kalau lupa nih. Iya. Dan menurutmu apakah dalam PKI ini suatu saat bisa terungkap? Apakah bakal diungkapkan secara publik? Tapi mampu atau tidak? Oh, oke. Iya. Mampu atau tidak? Karena seperti yang kita tahu bahwa memang hukum di Indonesia ini kan turun-temurun. Oh, oke. Itu. Dalam artian Iya. turun-temurun dalam artian. Jadi kalau kita lihat pembunuhan yang skala kecil pun itu juga orang berpengaruh. Oke. Itu sangat sulit. Iya, padahal itu kan skala kecil, apalagi skala yang satu Indonesia ya. Nah, satu Indonesia, dan menurut aku di situ banyak sekali orang-orang elit pada zamannya, orang-orang berpengaruh, orang-orang tinggi. Jadi menurut aku sangat sulit, bahkan sangat mustahil untuk diungkap ke publik. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu bahwa faktanya seperti apa, cuman apakah mereka mampu, mereka bisa? Atau, tapi ya Liz, aku pernah berpikir bahwa sepertinya ada orang yang memang tahu, namun juga ikut dihilangkan. Oke. Ya, memang begitu ya. Dan berarti sampai saat ini ya, untuk relevansi pada masa kini, berarti sampai saat ini keluarga korban dari Belum dapat keadilan. Iya, sama sekali. benar. Belum dapat keadilan, belum dapat kejelasan. Dan memang apakah ada relevansi dari dampak dari perbuatan G30 PKI itu dengan masa kini? Dan menurut aku relevansi dalam masa kini itu G30 SPKI itu kan sangat booming banget kan. Siapa sih yang nggak tahu G30 Iya. SPKI? Dan menurut aku peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang dimana untuk teman-temanku sendiri juga, untuk aku sendiri juga, itu adalah salah satu peristiwa yang bisa mengantarkan kita ke sejarah selanjutnya. Oke. Gimana kalau kita, oh kepo nih, ada 30 SPKI gimana sih? Terus apa sih latar belakangnya? Ini siapa aja sih tokohnya? Oke. Jadi menurut aku ini mengajarkan bahwa Gen Z seperti kita itu juga harus tahu nih
bahwa apa sih sejarah dari bangsa Indonesia sendiri gitu kan, karena memang fungsi dari mengetahui belajar sejarah itu kan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Kayak gitu. Apalagi untuk menjadikan suatu pihak menjadi stigma yang sangat Ya. buruk itu menurutku agak kurang etis ya. Ya, benar-benar. PKI memang PKI itu sangat brutal Yes. masa itu. Tapi kalau sampai zaman SD aja kita nggak boleh loh ngomong komunis. Iya benar. Kita nggak boleh ngomong komunis padahal komunis adalah suatu ideologi kan ya. Iya betul. Aduh, nah kayaknya kita udah bicara panjang banget ya dari tadi ya. Sudah banyak yang kita bahas kan. Nah, mungkin siapa dalamnya. iya dan lain-lain. Oke. Nah mungkin kali ini kita sudahi dulu podcast kita hari ini. Mungkin kita bisa menyapa teman-teman di lain hari. Ya, betul. oke. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton podcast historical kita pada kali ini dan sampai jumpa. Dadah.